pasti dia memerlukan objek untuk melimpahkan, menyalurkan kasihnya itu, memberikan kasihnya itu. Kitalah yang menjadi objek dari kasihnya. Pada waktu kita belum percaya kepada dia, ya Allah mengasihi, tetapi tidak mengasihi secara khusus seperti ini. Memang Allah mengasihi orang berdosa semuanya, sampai Allah memberikan anaknya yang tunggal. Tapi begitu orang berdosa itu percaya kepada anaknya yang tunggal, percaya kepada Kristus, dia lebih-lebih lagi menjadi objek kasih Allah. Kemudian apa lagi? Objek dari segala anugerahnya, bukan? Untuk keselamatan kita sudah jelas itu Allah memperhatikan dan menjamin. Tidak akan ada satu orang pun dari mereka yang percaya kepada Kristus akan ketinggalan atau ditinggalkan atau akan hilang atau dilupakan. Tidak pernah. Semuanya akan dihitung dengan teliti. Orang-orang yang masuk dalam keselamatan. Objek dari pemeliharaannya, pemeliharaan Allah. Objek dari pelayanan Allah. Objek dari banyak perkara. Dan itu tidak mengherankan. Bagaimana kalau sekali lagi, saya sebagai seorang ayah, saya punya anak namanya Dusty. Tidak pernah satu hari lewat tanpa saya memperhatikan dia. Setiap hari, dengan kata lain, setiap hari saya memperhatikan Dusty. Dia menjadi objek dari perhatian saya. Kalau Dusty tidak ada, sebentar saja saya akan cari ya. Kadang-kadang saya cari, Dad, Dusty ada di mana? Sampai kadang-kadang itu berlebih-lebihan rasa khawatir. Padahal dia enak-enak main di belakang. Nah itu, dia menjadi objek perhatian ayahnya. Kita juga demikian. Semua orang yang diselamatkan adalah anak-anak Allah. Dan Allah sungguh memperhatikan saudara dan saya. Setiap hari. Setiap hari dia sungguh memperhatikan. Sampai Alkitab mengatakan berapa jumlah rambut di telinga kita dia sudah hitung. Sampai berapa rambut yang rontok dia hitung. Dia hitung, sabar hari itu dia perhatikan. Ada bahaya menghadang di depan kita, dia sudah tahu. Ada kita mempunyai satu kebutuhan atau itu kekurangan, dia mengerti. Dia memperhatikan, dia melihat. Jangan pikir itu Allah terlalu sibuk, banyak kerjaan, banyak tugas, banyak tamu di surga, sampai Allah tidak sempat lagi memperhatikan saya. Tidak. Tidak. Dia lebih-lebih paling memperhatikan saudara dan saya. Seperti Grace sakit sekarang. Jangan kira Allah tidak memperhatikan ya. Mungkin Grace dalam kamar sendirian. Waktu itu saya pikir, mungkin Grace berpikir, aduh saya sedang sakit, tidak seorang pun mau memperhatikan saya, misalnya. Allah memperhatikan. Allah memperhatikan. Ya lebih-lebih Grace tahu kita semua memperhatikan Grace. Masa kalau kita saja masih mau memperhatikan Grace, masa Allah Bapaknya yang di surga tidak mau memperhatikan, bukan? Dia memperhatikan. Kalau saudara itu gembira di dalam kebenaran, pasti Bapak di surga gembira. Dia senang melihat kita senang di dalam kebenaran. Dia senang melihat kita sehat secara jasmani dan rohani. Itu di dalam surat Yohanes bukan? Allah senang. Dia tidak senang kita menderita. Oh, jelas itu ya. Kalau kadang-kadang dia membiarkan kita menderita, itu ada maksud. Demi kebaikan kita. Kadang-kadang saya biarkan Dusty itu, ayo belajar. Dusty sudah menderita kan belajar itu ya. Tapi saya membiarkan dia belajar supaya dia pintar. Ada maksud. Jadi Allah sangat memperhatikan. Untuk besar menjadi orang Kristen, banyak keuntungannya. Oh banyak, jangan bilang rugi. Apalagi kita tidak pantas bilang saya rugi. Terlalu banyak keuntungannya jadi orang Kristen. Ya. Kalaupun kita rugi umpamanya, masih tidak sebanding dengan keuntungan luar biasa yang kita peroleh di dalam situ. Nomor berapa sekarang? 23. Orang Kristen itu pada waktu, ya maksudnya pada waktu seorang diselamatkan, dia menjadi warisannya
Nah ini yang indah. Kita menjadi milik Dia. Kita adalah harta warisan Dia. Karena itu, masa Dia tidak akan memperhatikan dan memelihara dan menjaga kita? Kalau saudara punya harta warisan, punya sebidang tanah, warisan orang tua misalnya, tentu saudara akan jaga betul-betul, bukan? Surat-suratnya saudara simpan dengan baik, tanahnya dipagari supaya tidak diserobot orang misalnya. Ya kan? Sama dengan kita. Pada saat kita menjadi orang Kristen, kita adalah menjadi warisannya. Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Mengerti di sini menjadi warisannya. Artinya saudara akan mendapat bagian di dalam Dia nanti kelak. Kalau sekarang ini saudara mendapat surat pemberitahuan dari Jakarta bahwa saudara menjadi warisannya siapa? Konglomerat Indonesia siapa? Lim Siu Leong misalnya. Wah, bagaimana? Ya. Anto mulai hari ini ditetapkan menjadi pewarisnya Lim Siu Leong. Wah, tuh jalan tuh rasanya ngawang. Berarti segala sesuatu yang Lim Siu Leong punya adalah Anto punya. Ya? Ya, rasanya terbang, bukan? Dan sama. Segala sesuatu yang Yesus punya, kita punya. Jadi ini bukan omong kosong. Ya, namanya warisan memang tidak diberikan sekarang. Masa misalnya ayah saudara mempunyai rumah, terus sudah jelas bahwa rumah itu nantinya warisan saudara, kan? Apa? Diberikan kepada saudara, bukan menjadi warisan saudara. Masa diberikan sekarang uang ayah masih hidup? Ya biar ditempati ayah dulu. Tapi besok-besok kan akan menjadi milik saudara. Warisan, namanya warisan itu kan diberikan besok. Lantas yang ke-24 sekarang. Ke-24 hampir sama itu 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini orang percaya. Ya, sewaris dengan Kristus, dengan warisannya. Juga ini yang 24 itu bicara mengenai warisan kita. Selain kita akan berbagian bersama dengan Kristus, kelihatan kita juga akan mendapat warisan lain yang Alkitab tidak menyebutkan apa. Ya, semacam bonusnya lah, ada bonus nanti. Selain warisan utama juga ada warisan tambahan. Kira-kira demikian. Lantas nomor 25. Orang yang percaya itu, yang terjadi dalam orang yang percaya itu pada waktu dia percaya, di dalam hidupnya ada persekutuan surgawi. Sebelum dia percaya, persekutuannya kan persekutuan kalau persekutuan surgawi itu heavenly association, heavenly fellowship. Kalau persekutuan lawan dari persekutuan surgawi itu apa? Persekutuan nerakawi, bisa? Nerakawi? Hah? Iya kan? Duniawi. Ya, tapi maksudnya lawannya surga itu, kalau surga surgawi, nah kalau neraka nerakawi.
Ya, maksudnya sebelum saudara percaya kepada Kristus kan persekutuan saudara dengan segala sesuatu yang berasal dari neraka, bukan? Tetapi setelah percaya kepada Kristus, persekutuan saudara dengan segala sesuatu yang berasal dari surga. Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi sini maksudnya dengan persekutuan surgawi, yaitu kita akan mendapat tempat di surga, itu ya, akan menjadi partner dari Kristus di surga, akan itu bekerja melayani bersama-sama dengan Allah. Bekerja dengan Allah itu kan persekutuan surgawi. Lantas menjadi duta dari Allah, ya, duta Injil, itu kan persekutuan surgawi. Kemudian menjadi pelayan Allah, imam Allah. Juga persekutuan surgawi tidak hanya yang enak-enak, yang baik-baik begitu, tapi juga misalnya penderitaan. Seperti Paulus sendiri mengatakan, yang ingin ku kenal ialah penderitaan Kristus itu. Itu sebabnya kenapa Allah sering membiarkan kita, mengizinkan kita mengalami penderitaan Kristus, supaya kita juga bisa masuk di dalam persekutuan surgawi itu bukan hanya dari segi positif, tapi segi negatifnya juga kita bisa mengalami. Kalau Kristus pernah mengalami penderitaan, ya kita juga sebaiknya bisa mengalami penderitaan walaupun tidak semenderita seperti Dia. Itu nomor 25. 26. Ini masih surgawi. Kalau tadi persekutuan surgawi, sekarang warga negara. Kalau kita WNI, ya, warga negara Indonesia, ya. Nah, banyak orang Kristen yang WNI. Nah, kalau orang Kristen itu warga negara Indonesia, menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, dia mendapat tambahan satu warga negara lagi. Selain di bumi ini warga negara Indonesia, juga warga negara surgawi. Pada waktu saudara diselamatkan, waktu saudara menerima Kristus, langsung saudara punya paspor surgawi. Warga negara surgawi. Filipi 3 ayat 20. Ingat buku yang dibaca karangan Oswald Smith, Tanah Air yang Amat Ku Cintai. Kolose 3:20. Oh, Filipi, ya. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita harus setia kepada pemerintah yang ada di bumi ini, di mana kita hidup sebagai warga negara. Kalau kita warga negara Indonesia, maka kita sebagai orang Kristen, Alkitab itu juga di dalam surat Roma menuliskan supaya orang Kristen itu, ya, menaati, setia kepada pemerintah. Jadi kita harus setia kepada pemerintah negara kita Indonesia ini. Tapi juga kita harus lebih-lebih setia kepada, ya, negara kita yang di sorga, ya, kewarganegaraan sorga, dengan pemerintahan surgawi, yaitu Yesus Kristus sebagai Raja. Dan dua kesetiaan ini sebetulnya bisa jalan sama-sama. Hanya perlu, ya, kebijaksanaan saja bagaimana mengaturnya supaya tidak sampai, ya, berbenturan, kan? Bagaimana dari satu segi saya bisa tetap mengikuti semua peraturan sehingga saya menjadi warga negara yang baik di negara Indonesia yang tercinta ini. Tapi pada saat yang sama, bagaimana saya sebagai warga negara Indonesia yang baik tetap juga warga negara surgawi yang setia kepada semua perintah dari Yesus Kristus, dari Allah kita, dan tetap dapat menaati firman Tuhan. Yang nomor 20, nomor 27, pada waktu seorang percaya dia masuk menjadi keluarga Allah. Bukan hanya warga negara surgawi, tapi juga keluarga ilahi.
warga ilahi, keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan swarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kenapa itu orang percaya dapat disebut keluarga Allah? Secara logika saja bagaimana? Masih ingat bahwa semua orang yang menerima Kristus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah sekarang secara logika, kalau Pak Leo menerima Kristus, Pak Leo jadi anak Allah, bukan? Pri menerima Kristus, Pri menjadi anak Allah. Anto menerima Kristus, Anto jadi anak Allah. Debbie menerima Kristus, Debbie jadi anak Allah. Berarti kalau Pak Leo anak Allah, Pri anak Allah, Anto anak Allah, dan Debbie anak Allah, nah ini kan keluarga. Keluarga Allah. Allah Bapaknya, kita semua anak. Makanya di dalam Kristus kita semua bersaudara. Ingat nyanyian? Dalam Yesus kita bersaudara. Aslinya itu dalam Yesus kita bersaudara. Kemudian diubah-ubah. Ada yang bilang dalam Tuhan, ada yang bilang dalam Kristus. Ya boleh, tidak salah. Cuma aslinya itu dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dan saya sendiri sejak saya menjadi orang Kristen, saya tidak memandang orang dari perbedaan kulit, perbedaan suku bangsa, perbedaan bahasa, tidak. Tapi saya memandang mereka semua sebagai saudara di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Kita lanjutkan. Apa yang terjadi di dalam hidup seseorang yang diselamatkan? Pada saat dia diselamatkan, nomor 28 ya. Nomor 28, dia mendapat terang Tuhan, terang di dalam Tuhan. Terang, light di lampu begini. Dulunya gelap, sekarang terang. Terang di dalam Tuhan. Memang Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Jadi setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya, tentu dia mendapat terang. Terang itu fungsinya apa? Yang jelas. Apa fungsinya terang? Ya, mengusir kegelapan. Mengusir kegelapan. Di tempat yang gelap, kalau kita bawa terang masuk ke sana, misalnya lampu atau senter atau apa, obor, begitu terang datang, kegelapan sirna, kegelapan hilang. Jadi terang itu untuk mengusir kegelapan. Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dulu kita semua yang belum percaya pada Tuhan Yesus itu kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Pada saat seorang diselamatkan, dia bukan hanya mendapat terang, yaitu mendapat Yesus, yang mengusir kegelapan dari dalam hidup dia. Maksudnya pikiran yang sia-sia, kebodohan rohani dan sebagainya. Tapi dia sendiri juga menjadi terang di dalam Tuhan. Makanya kita dijuluki anak-anak terang. Dan sebagai orang yang percaya kepada Kristus, dengan terjadinya terang ini dalam hidup kita pada saat kita diselamatkan, berarti kita juga mempunyai fungsi atau tugas atau tanggung jawab yang tidak kecil, yaitu untuk menjadi terang rohani bagi sekeliling kita. Jadi dimanapun saudara berada,
Saudara berfungsi, ingat itu, menjadi terang rohani bagi sekeliling saudara. Jadi kalau di sekeliling saudara itu semuanya pembohong, saudara jangan ikut jadi pembohong. Saudara harus menjadi terang bagi mereka bahwa bohong itu salah, bahwa bohong itu dosa, bahwa bohong itu tidak baik. Saudara harus menjadi kebenaran. Misalnya di sekeliling saudara semuanya pencoleng, nah saudara harus menjadi orang yang baik. Jangan ikut-ikut jadi pencoleng. Karena saudara adalah terangnya. Seharusnya di mana ada orang Kristen, lingkungan itu menjadi lingkungan yang baik. Gelap diusir, ya, terang menerangi semuanya. Jadi jangan lupa, ini salah satu tanggung jawab kita menjadi terang bagi sekeliling kita, terang di dalam Tuhan. Satu ayat lagi yang bagus dalam 1 Tesalonika itu pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4 sampai 5. Ayat 4 sampai 5. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Tidak. Karena apa? Karena kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Nah, kalau belum mengerti apa maksudnya terang, ini Alkitab menambahi dengan kata anak-anak siang. Gak ngerti terang, siang gitu. Nah, kalau siang masih tidak mengerti, ya keterlaluan. Orang Kristen adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Bukan orang malam, bukan orang kegelapan. Nah, karena kita adalah orang-orang terang, anak-anak terang, anak-anak siang, maka kalau kita lanjutkan ayat 6, sebab itu, nah ini maksudnya apa yang harus saudara lakukan sebagai orang-orang terang. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar 7. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang. Nah, ini lebih dipertegas lagi. Kita orang-orang siang. Jadi maksudnya orang-orang siang bukan hanya terang, tapi juga tidak tidur, bukan? Baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ayat 11, kita langsung ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, cukup sampai di sana dulu uraian mengenai menjadi terang di dalam Tuhan. Yang ke-29, pada waktu seorang diselamatkan, dia itu dipersatukan. Dipersatukan dengan siapa? Dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dipersatukan dengan Allah Bapa, dengan Allah Anak, dan dengan Allah Roh Kudus. Satu Tesalonika 1 ayat 1. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa. Lihat, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang diselamatkan di Tesalonika disebut jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa. Jadi dengan kata lain, orang yang diselamatkan itu dipersatukan dengan Allah Bapa. Dikatakan di sana di dalam Allah Bapa. Itu 1 Tesalonika 1 ayat 1. Lantas kalau kita teruskan, di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, lihat, orang percaya juga dipersatukan dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya di dalam Bapa, tapi juga di dalam Anak. Dalam ayat lain, Yohanes 14 ayat 20. Yohanes 14 ayat 20. Di sana disebut, pada waktu itulah kamu akan tahu
bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lihat ya di sini. Kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini katanya Tuhan Yesus. Satu lagi, di dalam Roh Kudus, di dalam Allah Roh. Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Di sini lihat. Di dalam roh. Kamu tidak hidup dalam daging, mereka hidup dalam roh. Kita dipersatukan dengan Roh Kudus. Ya memang ini tidak terasa. Kita tidak tahu ini. Kita tahu ini bukan dari perasaan, tapi kita tahu karena diberitahu oleh firman Allah bahwa kita dipersatukan dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Saudara sendiri ingat itu 7 gambaran hubungan antara Kristus dengan gerejanya? Masih ingat? Yang pertama itu apa itu? Misalnya, apa gambaran pertama? Ya, Grace yang keras. Ciptaan baru. Ya, ciptaan baru. Ciptaan baru di dalam Kristus. Oke. Kita diciptakan baru menjadi satu umat yang baru, generasi yang baru di dalam Kristus. Kemudian juga gambaran apa lagi lainnya, misalnya? Kristus dinamakan sebagai tubuh dan gerejanya sebagai ya, kita anggota tubuhnya, tubuh dari Kristus sebagai kepalanya. Nah itu kita dimasukkan ke dalam Dia juga, bukan? Gambaran itu. Begitu juga dengan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kita mempelai perempuan, nah, kita dipersatukan dengan Dia dalam gambaran itu. Itu maksud gambaran mempelai itu, dipersatukan, tidak dipisahkan lagi dengan Kristus. Lantas misalnya batu penjuru dengan bangunannya kan, itu kita dipersatukan dengan Kristus, di dalam Kristus. Ya, lantas ya contoh-contoh yang lain, pokok dengan apa? Rantingnya. Itu selalu tidak dipisahkan, selalu tidak berpisah, disatukan, selalu bersatu. Dan seterusnya. Sekarang yang nomor 30. Nomor 30. Pada waktu seorang percaya, orang itu diberkati dengan buah sulung Kristus. Apa maksudnya? Diberkati dengan buah sulung Kristus. Pertama, nah ada beberapa berkat di sini. Pertama, pada waktu seorang itu diselamatkan ya, waktu seorang itu percaya, dia dilahirkan dari Roh. Yohanes 3 ayat 6. Dilahirkan dari Roh. Yohanes 3 ayat 6. Nah ini berkat buah sulung Kristus. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini satu berkat besar buat kita waktu seorang percaya kepada Kristus. Dia dilahirkan dari roh. Selama ini kita hanya dilahirkan dari daging. Maksudnya mewarisi sifat lama dari Adam lewat orang tua kita, bukan? Nah, selama kita dalam keadaan semacam itu, kita tidak bisa diselamatkan. Kita memerlukan satu sifat baru, sifat rohani yang kita tidak miliki dari kelahiran jasmania kita. Maka ada kelahiran yang kedua, kelahiran rohania.
Ini yang disebut dilahirkan dari Roh Kudus, Roh Allah. Yohanes 3 ayat 6. Itu satu berkat waktu seorang diselamatkan. Yang disebut berkat, diberkati dengan buah sulung Kristus. Yang kedua, berkat yang kedua, dibaptiskan. Dibaptiskan. 1 Korintus 12 ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 13. Yang dimaksudkan di sini bukan baptisan air, tapi dibaptiskan di sini maksudnya baptisan Roh Kudus, baptisan Roh. 1 Korintus 12 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi dibaptiskan dengan Roh Kudus, dibaptiskan dengan Roh Kudus. Itu maksudnya pada waktu orang diselamatkan, dia dimasukkan menjadi anggota tubuh Kristus. Yang ketiga, berkat ketiga, didiami oleh Roh. Didiami oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus datang dan tinggal di dalam hati saudara, di dalam roh saudara. Didiami oleh Roh. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Saudara tahu sudah ayat itu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Yang keempat, berkat keempat, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, ini paling sedikit 4 berkat besar yang diterima oleh orang yang disebut berkat, diberkati dengan buah sulung Kristus. Dia dilahirkan dari Roh, dia dibaptiskan dengan Roh, dia didiami oleh Roh, dan dia dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai meterainya. Ini satu berkat yang luar biasa ya. Nah, bagaimana daripada iblis yang tinggal di dalam kita, Roh Allah mau tinggal. Daripada si ego yang bertahta di hati kita, Roh Allah mau bertahta. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, ini maksudnya meterai keselamatan kita. Meterai itu fungsinya apa? Satu jaminan, ya benar. Satu jaminan bahwa ya sesuatu yang dimeteraikan itu sah. Sah. Tidak palsu. Benar. Jadi meterai itu jaminannya. Untuk menjamin bahwa itu sah, bahwa itu tidak palsu, bahwa itu benar. Nah, kalau dikatakan Roh Kudus adalah meterai keselamatan kita, berarti maksudnya itu satu jaminan kepada semua orang yang percaya kepada Kristus, bahwa keselamatan yang dia peroleh di dalam Kristus itu sah, tidak palsu, benar, dan akan jadi kenyataan pada waktunya nanti. Waktu itu dinyatakan, akan menjadi kenyataan benar-benar, betul-betul kenyataan. Dijamin sudah. Jaminannya itu Roh Kudus. Misalnya orang mau pinjam uang ke bank, harus ada jaminan. Jaminannya mungkin surat mobil atau sertifikat rumah atau surat tanah. Jadi misalnya dia tidak bisa bayar, nah, bank mempunyai jaminan pinjaman itu akan kembali karena orang tadi mungkin memberikan agunan sesuai dengan apa yang dia miliki, entah mobil, entah tanah, entah rumah, entah apa. Begitu juga dengan keselamatan kita. Kita tidak khawatir keselamatan kita hilang atau tidak jadi atau lenyap, karena sudah ada jaminannya. Jaminan keselamatan saudara dan saya adalah Roh Kudus sendiri. Roh Kudus itu meterainya. Kira-kira
capnya. Ya. Setiap orang percaya pada Kristus kira-kira dicap dengan Roh Kudus. Ini sudah sah. Sah sebagai calon penghuni sorga. Karena itu saya senang sekali dengan Efesus 4 ayat 30 ini. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Nah, bukan itu yang saya senang ya. Bukan soal mendukakan. Tetapi ini, Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Syukur ya. Umpamanya jaminan keselamatan kita adalah perbuatan, maksudnya setelah percaya, setelah diselamatkan ya, itu lantas keselamatanmu pada akhirnya jadi kenyataan rendah tergantung dari perbuatanmu setelah itu. Wah, itu berat. Berat, kita bisa sebenarnya merasa masuk neraka lagi nanti. Untungnya jaminannya bukan perbuatan kita setelah percaya. Perbuatan kita setelah percaya itu hubungannya dengan pahala nanti, bukan dengan keselamatan. Tapi jaminannya setelah kita percaya, keselamatan kita itu dijamin sepenuhnya oleh Roh Kudus sendiri. Ya, mungkin ini belum sudah disadari oleh kita semua ya, tapi kita punya satu agunan, itu jaminan yang pasti, yang bahkan sangat pasti, itu Roh Kudus. 31 sekarang, nomor 31. Orang yang percaya kepada Kristus, yang diselamatkan, orang itu dipermuliakan. Wah, saya sangat terima kasih pada Tuhan dengan istilahnya. Ternyata jadi orang Kristen itu dipermuliakan. Roma 8 ayat 30. Mari kita lihat ya. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dibenarkan itu kan diselamatkan. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Dimuliakan, dipermuliakan. Jangankan nanti di surga ya, pada waktu keselamatan itu jadi nyata. Jelas kemuliaan yang akan kita terima, katanya Paulus, tidak sebanding, maksudnya terlalu jauh lebih besar daripada ya penderitaan, kesukaran kita di dunia yang sementara ini. Tetapi saudara pikir, saya kadang-kadang merenungkan diri saya sendiri. Selama menjadi orang Kristen, berapa tahun? 25 tahun lebih. Saya berpikir, seumpamanya saya tidak menjadi orang Kristen, tidak percaya kepada Kristus, bagaimana hidupku selama 25 tahun lebih? Wah, saya ngeri. Barangkali hidup saya makin lama makin gelap, bukan makin lama makin gemerlap. Maksudnya gemerlap itu dipermuliakan. Secara manusia saja itu. Mungkin saya akan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, berteman dengan ya orang-orang gelap. Mungkin pekerjaan saya pekerjaan yang juga itu tidak baik. Lantas apa lagi? Lantas ya kehidupan saya coba memikirkan, ya cukup ngeri itu. Seperti sekarang ini saya punya banyak teman misalnya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri misalnya. Wah, itu saja itu satu hak istimewa yang luar biasa dari Tuhan. Mungkin kalau saya tidak jadi orang Kristen, mungkin saya tidak kenal dengan orang-orang di Amerika atau di Eropa atau di Filipina atau di mana. Mungkin tidak. Seperti juga saya bisa kenal dengan saudara semua. Ini satu hak istimewa untuk saudara, untuk saya bisa kenal dengan Pak Leo, Hiron, saudara semua, Pak Yuli, Grace, Devi, semuanya. Ini satu kemuliaan tersendiri untuk saya. Saya merasa karena saya mau percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan memberikan hak ini untuk berkenalan, bahkan menjadi saudara di dalam Tuhan dengan saudara semua. Umpamanya saya bukan orang Kristen, mana saya punya hak untuk ya mempunyai hubungan yang begitu dekat dengan saudara? Tidak mungkin itu ya, atau sulit sekali. Walaupun ada jalurnya lain,
Dan biasanya jalur begitu, jalur dunia itu bukan jalur kasih, bukan jalur persaudaraan di dalam Tuhan. Jalur bisnis, jalur hitung dagang, ya. Jalur ngitung kalkulator terus, biasanya hubungan jalur itu. Ya, puji Tuhan untuk ini ya. Masing-masing orang bisa menengok beberapa tahun ke belakang dan sekarang melihat semua kesempatan mulia yang kita miliki hanya karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Nomor 32 sekarang. 32. Orang yang diselamatkan itu disempurnakan. Pengistilahnya lebih baik. Sempurna di dalam Dia. Di dalam Dia. Sempurna di dalam Tuhan itu. Sempurna di dalam Dia. Yohanes 1 ayat 16. Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya, nah ini kepenuhan, fullness. Fullness itu sempurna, komplit, tidak kurang suatu apa. Tidak kurang suatu apa, ini maksudnya. Lengkap, gitu ya. Jadi mungkin ini lebih tepat disebut lengkap di dalam Dia. Lengkap, komplit. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itu dalam Yohanes 1 ayat 16. Anugerah demi anugerah kita terima sampai kita lengkap, tidak kurang suatu apa. Kolose 2. Kolose 2 ayat 10. Ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Nah, ini maksudnya dipenuhi di dalam Dia. Maksudnya lengkap di dalam Dia, sempurna di dalam Dia. Jadi orang Kristen sebetulnya tidak ada yang kurang dari kita. Nah, kalau sekarang ini kita masih kekurangan sesuatu hal, baik secara rohani maupun secara jasmani, nah itu semata-mata karena memang tidak ada orang Kristen yang sudah sempurna selama masih di atas bumi ini. Nanti kesempurnaan mutlak ada di sana, ya kan?